اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأذن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين بارك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان للسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربك وكرما وتعظيما ورفعته ومهابته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا لم يتدين خطبها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى زمن يا ربي واغفر لنا ما مضى منه الثواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي واغفر لنا ما مضى بقلبه كأمام راية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في عالم يا ربي واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينام العين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فاتن يا ربي واغفر لنا ما مضى كتبه قد ألاد قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيا ذا بمختتن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وزرق ومن مئن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita akhina fillah Bapak Haji Muhammad Sibi Jundan SI, Bapak Ustaz Muhammad Rafi'i, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Dr. Budi, Bapak Ustaz Haji Abdul Wahab, dan seluruh jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur panjang sehat afiat sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas rutin kita di malam-malam ditentukan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan luluknya kita, hadirnya kita menjadi kafarah daripada dosa-dosa kita. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada arwah ahli kubur, wabil khusus kepada kita punya orang tua, kita punya guru almarhum Bapak Haji juga Suara Mambin Burjuan, Haji Atan bin Dilan, Haji Namsyah bin Jigilan, Ustaz Haji Muhammad Hamzah Haris, Haji Muhammad Kamal Haris, Haji Muhammad Ram, Haji Ibrahim Sultan bin Sultan, Haji Ansar Haji Lasio, Haji Bayi, dan seluruh wassalaihi wa salatihi man Allah yaghfir lahum yarhamhum yurid darajatan fil jannah yarfa'una yasrarihi man barihim min fid-din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita senantiasa istiqomah di dalam menghadirkan diri kita, bukan hanya sekedar hadirkan. Kalau hadirkan itu seluruhnya kita hadirkan, jasad kita, ruhaniah kita, pikiran kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah ini bukan hanya sekedar hadir. Orang yang sekedar hadir aja dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia menghadirkan diri semuanya itu untuk mencerna ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Pada kesempatan kali ini di Selasa keempat, ya, ini kita bahas lanjutan daripada kitab Tanbihul Ghafilin lil Faqih Az-Zahid Al-Alam Amil Al-Asadid Muhadith Maula Syekh Nasruddin Muhammad ibn Ibrahim Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Laith As-Samarqandi beliau menuliskan kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masih dalam di bab Fadlu Ummati Muhammad, Fadlu Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan daripada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum penutupan ini sudah tersampaikan, baru setengah penyampaian. Ya, begitu takjubnya Nabi Musa alaihissalam terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat di dalam dan di dalam munajatnya, dia menyampaikan ada umat yang begini, jadikan dia umatku. Kata Allah itu umatnya Muhammad
bersucinya dengan air dan debu. Ada umat yang jadikan itu umatku, kata Nabi Musa, itu umatnya Nabi, itu umatnya Muhammad, kata begitu. Dia selalu dijawab, umat-umat yang diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam itu pengen diakui jadi umatnya gitu, jadikan dia umatku gitu. Ternyata itu sudah dimiliki ya, umatnya Nabi Muhammad. Orang yang senantiasa infak sedekahnya bila boleh dimakan, kalau dulu kan nggak boleh kali ya, infak sedekah berbagai ini dimakan, jadikan dia umatku. Jadi betapa mulia tinggi derajat daripada kedudukan umat akhir zaman, umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan keutamaan-keutamaan. Kita masuk di dalam wa yuqalu inna Allah Ta'ala akrama hadzal ummah bi khamsi karamatin. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan. Awwaluha annahu khalaqahum du'afa hatta la yatakabbar. Yang pertama, kemuliaan yang pertama bahwa Allah menciptakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan lemah gitu, du'afa. Kita sekuat-kuat yang madang nggak sampai 5 bakul madang, apalagi sekuat-kuat yang lari gitu. Apalagi kita sekuat-kuatnya badan nggak tahan dengan penyakit. Untuk apa? Apa kemuliaannya? Bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW itu dijadikan lemah, ya. Lemah sesungguhnya, kata Allah, la yatakabbar, supaya dia jangan sombong. Supaya umat yang lemah ini, umat baginda Nabi SAW jangan sombong. Kadang kita kan lupa kelemahan kita, sombong mah jalan terus. Sombong mah sombong baik gitu. Bodoh amat ya, iya, mau mana pakai punya duit apa nggak punya duit gitu kan, makan nggak makan, sombong nomor 1 gitu. Ini orang yang sadar akan penciptaan dirinya itu, dia sesungguhnya adalah lemah, maka supaya dia hindari itu yang namanya kesombongan. Biar kata orang kaya, biar pantas sombong, tetap baik gitu. Kekayaannya nggak menyamai, bahkan nggak mendekati kekayaan korun. Dia sombongin apa, punya apa? Mobil Alphard, cicilan dulu apa yang disombongin? Tanah punya luas, nggak tahu sengketa, apa yang disombongin? Dengan kayak kita sombong kagak, punya juga kagak, jadi kagak bisa sombong, lemah. Jadi maksudnya itu adalah supaya dia menjadi tidak sombong, karena diciptakannya dalam keterbatasan, lemah. Yang kedua, wasani khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takunu mabnatut ta'am wasyarab wa thiyab 'alaihim aqall. Jadi diciptakan umat baginda Nabi Muhammad SAW itu kecil-kecil. Kita kan kecil-kecil. Nggak ada yang tingginya sana 200, kita 200. Mau haji dulu aja tuh. Haji dulu aja tuh. 2 meter. Ya. Meter. Umat dulu besar-besar. Hatta takunu mu'natun, supaya apa? Mu'natut ta'am wasyarab wathiyab 'alaihi, supaya biaya makannya, biaya minumnya, sama biaya pakaiannya itu sedikit gitu. Ya, sedikit. Ringan. Makan paling mahal berapa? Ada tuh yang apa namanya batu ya, daging apa tuh? Ya, itu 100.000. Nah, kita disuruh makan tuh kalau yang makan sepuasnya Pak, bayar itu makan di situ, nggak pulang apa namanya? Di
terus apa di Margo City ada tuh. Boleh Pak makan sekali-kali di situ. Makan sepuasnya ya. Apa sih namanya itu? Ya daging direbus apa direbus. Kita makan daging cuma nggak nyampe 2 kilo udah mau makan gitu. Nah bukan makanan kita. Nyari oncom nggak ada. Itu makan sepuasnya. Ya, supaya Allah ciptakan umat bagi dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecil-kecil, jadi itu dia agar ringan di dalam biaya makannya. Makanya ta'am asy-syarab wa thiyab 'alaihi aqal. Ya, lebih ringan. Umpamanya makan orang dulu kan begitu makannya. Kalau nggak ada nasi, apa baik buah dimakan. Jadi daun dimakan. Ringan dia. Kalau orang besar makannya banyak. Orang besar, orang gemuk gitu, makannya banyak. Rata-rata orang yang gemuk banyak makan. Wasalis ja'ala umruhum qasiran hatta takunu dzunubuhum aqall. Allah ciptakan umat umur daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pendek. Umur kita pendek, hawalai 60 sampai 70 gitu ya. Sekitar 60-70 umur kita. Supaya apa? Hatta takunu dzunubuhum aqall, supaya dosanya sedikit. Dosanya enggak banyak. Ya, kalau umur panjang kita mau buat tambah, kita kalau udah umur panjang kayak mana nyampe. Ini umur 60, umur 70 pengen kok nggak nyampe, kan umur 2 nyampe. Ya, supaya dosanya itu ringan kalau dia senantiasa menjadi orang yang ahli berbuat dosa, supaya ringan nih dia. Jangan terlalu banyak dosanya, gitu katanya. Warabi ja'alahum fuqara hatta yakunu hisabuhum bil akhirah qalil, itu akal. Ya. Mereka dijadikan orang yang fakir, miskin. Ya. Sehingga nanti dalam hisabnya di yaumil akhir itu sedikit ringan gitu. Lebih cepat gitu kan. Sedikit ringan lebih cepat. Ya. Karena apa yang dihisab begitu orang miskin. Itu orang miskin apa yang dihisab? Orang kaya, hanya yang tanah yang di Bogor. Ini apa? Mungkin dari mana dapatnya? Buat apa gitu? Tanah yang di Jawa Timur mana? Bininya juga bini. Ya. Mobil apa lima? Itu mobil saya beli mobil Kijang yang punya ada 6 mobil Kijang dijual. 6 mobil cakep gede-gede badannya, Fortuner, Alphard, mobil apa Innova. Ya Kijang ada nyelip dijual. Itu mobil banyak amat buat apaan itu? Masalah apa yang makan gerasi buat banyak banget. Nah, ini kalau manusia, jangan kali ya, manusia itu begitu. Kita juga mungkin punya kali ya kalau punya duit banyak. Kita gitu bisa jadi kita juga nggak punya duit aja tuh bukannya apa namanya zuhud. Bukannya zuhud gitu. Ya, emang kagak punya duit. Gitu. Kan orang yang zuhud mah dia manfaatkan betul-betul kekayaan dunia untuk kepentingan agama, dianya enggak terlalu ya, memanfaatkan untuk dirinya. Dianggap biasa aja itu dia punya kekayaan banyak. Ngeri, dia paham takut kalau nanti pada yaumil hisab itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru dia tidak mampu untuk menjawabnya. Maka dijadikan umat baginda Nabi Muhammad itu banyakkan daripada orang miskin. Jadi kalau kita dijadikan miskin bangga, supaya hisabnya nanti lebih cepat. Yang kedua, lu masih banyak, lu masih 3 buku lagi tuh, lu cuma selembar gitu, cuma selembar, ringan. Gitu. Wal khamis ja'alahum akhirahum hatta yakunu baqa'uhum fil qabr qalil aqal. Ya. Ini
umat Nabi Muhammad SAW dijadikan umat yang terakhir, umat akhir zaman, supaya apa? Supaya baqa'uhum fil qabri akhar, supaya lamanya dia dipendam dalam kubur gak lama. Udah nunggu kiamat. Coba orang dari tahun berapa, dari zaman Nabi itu para sahabat, lama dia. Nah kita nih umat akhir zaman, supaya dalam kubur jangan lama-lama gitu. Ya selamanya di dalam kubur kita awas seperti itu. Ya. Nanti datang hari ya kiamat. Begitu kata. Jadi dikatakan di dalam kitab ini. Ja'alahum akhiral umat, dijadikan umat yang terakhir, umat akhir zaman, hatta yakun baqa'uhum fil qabri aqal. Keberadaannya di dalam kubur itu supaya sebentar, tidak lama. Ini kemuliaan, 5 kemuliaan ya, yang tercantum di dalam kitab Tanbihil Abu Laits As-Samarqandi itu disebutkan ada 5. Lalu Nabi Adam punya pandangan juga. Wa dzakara anna Adam alaihi salatu wassalam qala, Nabi Adam juga menyoroti ya umat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala a'ta umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma'a'taniha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kemuliaan. Yang 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepada aku. Kata Nabi Adam mengakui. Begitu dalam kitab. 4 kemuliaan ini tidak diberikan kepada Nabi Adam. Ahaduhuma, satu, anna qabulu taubati kana bi Bakkah wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fa yataqabbalu Allahu taubatuhum. Ini keluhannya Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya diterima taubatku itu ketika aku berada di Makkah. Wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubu fi kulli makan. Sementara umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau taubat mau di mana aja. Taubatnya boleh di mana? Boleh di mana aja. Wa yataqabbalu fa yataqabbalu Allahu taubatuhu. Diterima lagi taubatnya gitu. Nabi Adam sekian ratus tahun setelah diturunkan ya dari surga. Ya, setelah turun surga berpuluh tahun ya, jadi begitu di India, Siti Hawa itu di Jeddah, ketemu lagi namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ketemu di situ, baru taubatnya diterima di situ dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalimat-kalimat itu. Jadi ini keluh kesahnya yang disampaikan oleh pengakuan daripada Nabi Adam alaihissalam terhadap umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dia mau tobat di mana juga mungkin bisa, tapi beliau begitu dibuka baru diterima Allah gitu. Sementara umat baginda Nabi Muhammad tobatnya di mana saja boleh. Wasani anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sulna urratan fasayalbasuhum Allah. Ya, Nabi Adam mengakui ketika aku itu berbuat dosa, aku tidak memakai baju. Aku memakai baju. Kata Nabi Adam. Falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika aku melakukan dosa, sebelum aku melakukan dosa, aku pakai baju.
Tapi setelah aku melakukan dosa, kata Nabi Adam, ja'ala qur'anan, aku ditelanjangi. Aku dalam keadaan telanjang. Itu kan turun dari surga itu kan telanjang. Sudah mulai pakai dari bahan-bahan daun-dedaunan. Nabi Adam. Qur'anan hukum. Wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah rasul fayal basuhum Allah, sementara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan kemaksiatan, dosanya, dia itu dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membuat dosa kecil ke dosa besar ke ada telanjangin sama Allah. Kecuali paling motor ada telanjangin ya sama paling motor paling telanjangin itu sama memasak, itu juga bukan nama Allah sama memasak. Ya, artinya ini yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, dia memuliakan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalis anni lima asaitu faraqa baini wa baina imraati wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasul wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sampaikan di tulisnya lagi, ketika aku, kata Nabi Adam, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah, aku dipisahkan dengan pasanganku gitu. Bisa kan sama Siti Hawa, nyari sendiri di India, Sri Lanka, sama di dalam jauh, berjalan berbulan-bulan, itu dipisahkan. Sementara umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbuat dosa, la yufarriqu bainahum, enggak dipisahi. Umat Nabi Muhammad dia mau buat salah, dia mau buat dosa besar, dosa kecil, akur aja sama bini lagi. Gitu. Dia selingkuh sama orang lain, enggak tahu ada akur lagi sama bininya. Dia kerja anak merampok apa, buat dosa, akur lagi aja pulang akur bini buat duit. Ya. Jadi ini gambaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, begitu memuliakan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini modelnya begitu, ya, diangkat kemuliaannya oleh Nabi Adam dibandingkan dengan Nabi Adam. Sementara aku nggak diberikan, gitu. Aku nggak diberikan. Gitu. Warabi anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqsul kharajal jannah fa yadkhuluna naha bitawbah. Gitu. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku ini berbuat dosa di surga. Aku berbuat dosa ketika aku di surga dan dikeluarkan aku darinya. Dia berbuat dosa di surga, dulunya dia di surga, terus dia berbuat dosa, dan dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berbuat dosa kharijul jannah, di luar surga. Ini kan kita berbuat dosa di luar surga nih, di bumi. Fa yadkhuluna bitawbah. Begitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, dia bertobat, dia masuk surga. Kalau Nabi Adam justru dikeluarkan dari surga. Nah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berbuat dosa di luar surga. Dia bertobat dan dia akhirnya masuk surga. Dari cerita kita itu Nabi Adam alaihi salam. Inilah 4 kemuliaan versi yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abdul Laith Samarkandi. Inilah makanya keberuntungan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, ya,
Sesungguhnya bersyukurnya kita bukan karena kita mendapatkan rezeki, mendapatkan orang yang terbaik, orang yang terpandang, orang yang memiliki harta kekayaan. Kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah patut disyukuri. Kita nggak punya apa-apa nih, kita umat akhir zaman ini kita harus bersyukur. Yang penting kita punya iman, kita punya syahadat, kita punya kunci surga. Kita masing-masing kan punya kunci surga. Ya. Kita masing-masing punya kunci surga. Maka kunci surga itu mau dibawa mana? Mau kalau kunci surga udah dibukain, kalau berkata kita punya kuncinya. Kita udah punya name-tag-nya. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan kunci-kunci surga itu, maka hampir dulu, kuncinya diambil dulu. Hampir dulu. Inilah 5 dan 4 kemuliaan yang masing-masing telah disampaikan di dalam kitab Tanbih Mafaqidin ini untuk menjadi renungan buat kita betapa para nabi ya, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu telah memuliakan umat, memuliakan kita umat yang baginda Nabi SAW. Waruwiya an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia meriwayatkan qala annahu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat Sayyidina Ali dan juga kaum muhajirin dan kaum ansar, idza aqbala ilaihi jama'atun minal yahud, maka datanglah bangsa Yahudi ya, menghampiri ya, jadi bangsa Yahudi, kelompok Yahudi itu menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka lalu berkata nih orang-orang Yahudi, ya Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tahunna Allah ta'ala li Musa ibni Imran la ya'tiha illa nabiyyan mursalan aw malakan muqarraban. Wahai Muhammad, kami ingin bertanya nih tentang kalimat, tentang perkara begitu bangsa. Ya. A'tahullah ta'ala li Musa, yang telah diberikan kepada Nabi Musa tapi dia tidak disampaikan kepada kami. Ya. Illa kecuali sampaikan itu kepada nabi-nabi yang mursal, nabi, para rasul, nabi-nabi yang berpredikat rasul, atau malakan muqarraban, atau malaikat-malaikat yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu, gitu. Silakan bertanya. Gitu. Jadi kaum Yahudi ini bertanya. Faqala, lalu mereka berkata, ya Muhammad, akhbirna an hadhihi salawat al-khams allati iftaradaha Allah ta'ala ala ummatika. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku, kepada kami, jelaskan kepada kami tentang sholat 5 waktu, tentang sholat 5 waktu yang telah difardukan terhadap umatmu. Tentang sholat 5 waktu nih. Ini kan sholat 5 waktu adanya cuma pada umat Nabi Muhammad. Umat-umat para nabi tidak ada. Dan bayang 5 waktu, Nabi Johor, Nabi Asar. Ada satu waktu saja yang mereka sholat, itu juga para nabi. Dia tanya nih orang Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan, amma salatul zuhri idza zalatis syamsu yusbihu kullu syai'in li rabbih. Bahwa waktu salat zuhur itu
Jadi silakan ada sholat 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sementara zuhur itu adalah ketika matahari cenderung ke barat. Yusbihu kullu syai'in li rabbih. Setelah itu, itulah di mana seluruh makhluk-makhluk Allah itu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur. Dijelaskan dulu begitu. Wa amma salatul asri fa innaha sa'atul lati akala fiha Adam alaihi salam minas syajarah. Sementara waktu salat asar itu sesungguhnya adalah waktu di mana Nabi Adam alaihissalam melanggar, memakan buah yang dilarang, pohon yang dilarang oleh Allah. Itu waktu asar. Jadi waktu asar itu waktu di mana Nabi Adam alaihissalam itu melanggar, berbuat dosa, dia melanggar, memakan atau mendekati daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu asar. Dijelaskan ini kepada kaum Yahudi tentang waktu-waktunya nih, dijelaskan secara terperinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sholatul maghrib fa innaha sa'atul lati taba Allahu ala Adam alaihi salam fiha. Sementara waktu maghrib itu adalah waktu di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah muhtasiban thumma yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Ketika orang-orang yang beriman itu melakukan sholat maghrib, ya, makanya maghrib kita zikir panjang tuh, yang ajaran guru kita. Kalau nggak ada pengajian, zikir panjang. Ya, Abah Jundan kan ngajar gitu ya. Kita sampai apa 33, apa 32. Abah Jundan istiqomah. Saya ngikutin, makanya saya hafal bacaan-bacaan Abah Jundan. Maksudnya yang zikir itu saya bukan ngapal sengaja, karena ngapal ngikutin. Itu ketika orang-orang beriman melaksanakan sholat maghrib dengan penuh keyakinan, ketulusan dan keislaman, cuma yas'alullah ta'ala, selanjutnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu wa iyyahu, melainkan Allah akan mengabulkannya, melainkan Allah akan memberikannya. Karena waktu-waktu itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa amma salatul atamah fa innaha as-salatu allati salaha al-mursaluna qabli. Nah, ini salat atamah. Salat atamah ini adalah salat isya, nama lain daripada salat isya. Tapi salat isyanya dikerjakannya di akhir waktu, tengah malam. Jadi udah mau akhir waktu malam, itu namanya atamah, bukan salat isya. Tapi ini ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama atamah, karena seolah-olah menyempelekan. Karena dulunya orang-orang Badui itu memerah susunya itu ada di tengah malam, gitu. Atamah. Jadi seolah-olah menyempelekan waktu isya. Padahal kata Nabi di dalam hadis lain itu, mengundur melaksanakan sholat isya di tengah malam di akhir waktu itu lebih utama. Nah, itu disebutnya atamah. Tapi itu ditegur oleh baginda Nabi, jangan pakai istilah atamah. Itu namanya adalah sholat isya. Nah, disebutnya di sini sholat atamah. Itu sejarahnya seperti itu.
bahwa dulu ada suku Badu yang memerah susunya itu di tengah malam, sehingga dia mengurungkan waktu isya dengan atamah, seolah-olah menyepelekan. Padahal itu sholat isya di akhir waktu lebih utama kata Nabi. Tapi kalau modal kita melakukan itu, wah bisa-bisa pulusan, bablas subuh aja bablas, gimana bisa mau? Gitu. Makanya kata Nabi lah, sholatlah isya pada ini, ketika Nabi sering juga melakukan sholat isya pada akhir waktu gitu. Bagi Nabi ya sekalian sholat tahajud, sholat malam, sholat hajat. Nah kita bablas, tahu-tahu sholat duha, isya lewat atamah aja, subuh lewat, akhir sholat duha. Coba itu. Jadi itu sejarahnya disebut, maka ini masih menggunakan kalimat atamah, sehingga dibuka itu sejarahnya. Salat atamah ini adalah salat isya. Wa innaha as-salatul lati sholaha mursalun qabli. Jadi salat isya ini salatnya para nabi, para rasul sebelum aku gitu. Jadi ternyata para nabi itu salat, cuma salatnya salat isya doang. Kata Nabi di dalam salat yang kita ini. Ya. Arti sholahal mursalun qabli. Itu sebelum baginda Nabi, salat isya ini menjadi salat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Wa amma salatul fajri fa inna syamsa idza tala'a baina qurnais syaitan. Jadi yang namanya salat fajar, salat subuh itu adalah sudah kecenderungannya matahari sudah mulai terbit. Dan terbitnya matahari itu ya di tengah-tengah, ibaratnya di tengah-tengah tanduk setan. Jadi fajar itu wujud tanduk setan. Ini sejarahnya bagaimana ini. Wa yasjudu laha kullu kafirin min dunillah. Disitulah maka bersujud para orang-orang kafir, ya. Bersujud orang-orang kafir itu bersujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu para orang kafir